membagi tauhid. Iya, saya tidak tanya perlu atau Supaya antum tidak salah paham tentang tauhid, tentang pembagian tauhid. iya. Begini Bang, Tanpa saya harus tidak dibagi tanya. pun, Itu terserah Anda. Anda mau bagi tidak bagi terserah. Saya kan mengomentari apa yang tertulis. Dan pertanyaan saya kepada Anda adalah pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat terjadi sebelum sempurnanya agama atau setelah sempurnanya agama? setelah sempurnanya agama. Bid'ah berarti. Ustaz, antum paham pembagian tauhid, Ustaz? Saya bid'ah tidak? Atau saya harus bacakan lagi referensi tentang bid'ah? Bukan tauhidnya yang dibagi, Ustaz. Pembelajaran tentang pengertian tauhid itu yang dibagi, Ustaz. Iya, saya tahu. Bukan tauhidnya yang dibagi. Pembelajaran metode di dalam melihat tauhid itu yang dibagi. Iya kan? Ya, Dan menurut definisi bid'ah, kalau hal-hal seperti itu atau semua hal tanpa terkecuali kalau antum di dilakukan, kalau di antum itu menganggap itu bid'ah, maka di kita itu ini kan istilah kan. Kalau kita melihat misalnya ulama-ulama yang membagi bid'ah itu menjadi 3 bagian atau 5 bagian, ada bid'ah yang wajib. selesaikan dulu di dalam definisi bid'ah. Jangan dulu ke pembagian. Pembagian itu kita akan lihat setelah kita selesai dari definisi bid'ah. Dan saya rasa kita belum selesai di definisi bid'ah. Definisi bid'ah seperti itu. Kalau antum mengatakan ini tidak bid'ah, Kalau ya, lantas apa namanya kalau bukan bid'ah? Sunnah. masolihul mursalah. Masolihul mursalah itu apa? Datangkan kepada saya tentang masolihul mursalah itu. Ilmu usul fikih yang menjelaskan Ilmu usul fikih, mana kitab usul saya ya? Oh ini. Maslahatul mursalah. Itu referensinya dari mana? Mana Ghayatul Usul? Bicara perspektif maslahatul mursalah dalam sudut pandang apa? Maslahatul mursalah ini kan berarti Malikiyah. Istidlal maslahatul mursalah. Mana sih? Ijma. Mana abang yang tadi nih? Coba tarifkan tentang maslahatul mursalah itu. Penasaran saya. Mana maslahatul mursalah? Oh ini masalihul mursalah. Wahia masalih la yashhad laha aslun bil i'tibar fi syar'i wa in kanat ala sunanil masalih. Fatalaqathu al-uqul bil qabul wa qad taqaddama fi masalikil illah min kitabil qiyas. Oh, kitabil qiyas. Siap. Yuk, monggo Bang, disampaikan referensi yang Anda pahami dari maslahatul mursalah. Apakah maslahatul mursalah ini keluar dari pentakrifan bid'ah yang pertama itu? Kemudian maslahatul mursalah itu dirincikan dalam sudut pandang apa? Silahkan. Jangan cuman kita bicara apa namanya istilahnya, sekedar tahu istilahnya. Itu dalam sudut pandang metodologi, Ustaz. Bukan dalam Yang saya tanya maslahatul mursalah itu apa? Anda kan bilang, jangan sampai kayak semalam Bang,
Ada orang bicara talazum tapi tidak tahu apa itu talazum. Kitabul Qiyas. Misalnya toh ada yang pernah Sebelum tamsil definisi dulu. tidak langsung saja Ustaz, langsung saja. Enggak usah apa namanya? Saya bicara contoh begini Bang, di dalam kitab Miftahul Usul, Jadi, Usul ila ilmil usul. Afwan Ustaz, sebentar saya. Jadi begini Ustaz, Bawakan kalau di referensi dulu Bang. ya kalau di ulama yang membagi bid'ah itu menjadi 5 misalnya, Belum mereka masuk. membagi bid'ah. Maaf Bang, Ya, tunggu belum Ustaz. masuk ke Jelaskan pembagian. dulu Ustaz, sedikit Ustaz. Sedikit saja. Penjelasan Sedikit. Anda keluar dari pembahasan. Tidak Ustaz, tidak. Keluar Bang, saya dan Anda masih membahas tentang definisi bid'ah. Bid'ah dalam sudut supaya pandang definitif. bisa nyambung Ustaz, supaya bisa nyambung. Bagaimana Jadi bisa begini, bagaimana bisa nyambung sesuatu yang menjadi landasan belum selesai? Karena antum salah memahami apa namanya? Maslahatul Apa yang masalah. kita definisikan. Misalnya begini Ustaz. Di Begini, dalam Bang, bagaimana saya mau memahami apa yang kalian definisikan sedangkan definisi tentang bid'ah itu belum Anda sampaikan. Coba tanya di kawan-kawan di bawah yang taping, sudah tidak orang ini menyampaikan tentang definisi bid'ah? Anda belum menyampaikan definisi bid'ah. Saya sudah membawa dalam Lisanul Arabi perkataan beliau wal bid'atu al hadas wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Sedangkan Anda dari tadi Anda belum membawa definisi bid'ah, Anda sudah mau loncat ke taksimul bid'ah atau anwa'ul bid'ah. Definisikan dulu baru dibagi. Jangan dibagi dulu, jangan membagi tanpa tahu definisi. Definisikan dulu, Bang. Sedangkan antum maslahatul mursalah yang Anda bicarakan antum belum definisikan. Sedangkan saya melihat di dalam kitab Miftahul Usul punya Syekh Muhammad Thayyib Al-Fasi itu mendefinisikan tentang maslahatul mursalah, dan ini dari sudut pandang definisi ya tetap mencakup dalam bagian bid'ah karena hal baru. itu yang saya mau sampaikan Ustaz. Definisikan dulu bid'ah Bang. Kalau antum mau loncat ke maslahatul mursalah, di bid'ah dulu didefinisikan. Nah itu ada yang taping di bawah. Belum, rata-rata belum. Anda semua mendengar, Anda belum mendefinisikan. Silakan didefinisikan dulu. Jangan lupa bawakan saya kitabnya. Masolihun. Ustaz, ada dengar suara Ustaz? Ya silakan definisi bid'ah. Iya Ustaz.
Ustaz, dengar suara Ustaz? Dengar. Bahasa Indonesia saya Ustaz. Setiap ibadah Apa? Gimana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Antum dapat di mana itu definisi? Temu di mana? Lari ke maslahatul mursalah, ya maslahatul mursalah ya bid'ah. Aduh. Wahia al maslahatu allati lam yashhad laha asy-syari' bil i'tibar wala bil ilgha walakinnaha muhaqqiqatun li maqsudi syari' musaffis bid'ah hasanah mislu jam'il Qur'an fi zamani sahaba wa hadhihi maslahatun lam yarid fiha nasun ala i'tibariha au ilghaiha wa hiya muhaqqaqatun li maqsudi syari' fa jam'ul Qur'an hifdzun lisyari' wa hiya maqsudatun lisyari'. No, apa ya sudah. Lucu-lucu antum bang. Halo Ustaz. Ya, Ya, kita pakai bahasa Indonesia saja Ustaz ya. ya. Nah, iya, penulisnya siapa itu? Tidaknya kasih tahu nama penulisnya mau bagaimana. Nggak tahu ini penulisnya siapa. Setiap perkara yang baru yang menyerupai syariat, Nah, tiap perkara yang baru yang menyerupai syariat, ya, ya, yang dikerjakan diniatkan untuk mendapatkan pahala, dan perkara yang baru tersebut belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara gamblang aja Ustaz. ya. Itu dapat dari mana itu? Kitab apa, penulisnya siapa? Dari Mbah Gogel ini Ustaz. Dan ini sama seperti yang Dari Mbah kami Google. pahami Ustaz. Iya. Jadi antum ngikut definisi, karena baru tahu kalau orang Mbah Google itu orang Arab. Ini bang ya, kalau kata orang-orang Arab, ditulis sama Imam Ibnu Manzur, kan dari judul bukunya, dari judul kitabnya kan sudah tahu lisanul Arabi, lisannya orang Arab. Nah mengatakan, tadi pun antum bilang perkara baru, sama di sini pun perkara baru. Dan perkara yang baru dibuat, Ana tidak terlalu percaya itu, lebih percaya kitab Ana. Perkara yang baru dibuat dalam agama setelah sempurnanya agama. Mau tidak mau kan, kita bakal ngakui kalau pembagian bid'ah, metode membagi tauhid jadi 3 itu adalah sebuah bid'ah gitu loh. Belum masuk ke dolalah dan hasanah belum, tapi bid'ah atau tidaknya dulu. Kita bakal sepakat bahwa ini adalah bid'ah karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Kalau antum bilang ini maslahatul mursalah, sama saja. Nah, itu Ustaz. Itu Ustaz. Iya. Kalau di antum, maslahatul mursalah itu bid'ah bukan? nah, kalau di antum mengistilahkan itu sebuah bid'ah yang wajib. Hah? Itu kalau di sebagian
Bahkan ada sebagian Bentar, ulama. sepakati dulu bid'ah tidak ini, biar kita tidak loncat. Jadi begini, ini kan istilah-istilah saja Ustaz. Jadi kalau di antum Iya. itu antum anggap itu bid'ah yang wajib. Nah, disepakati dulu Sekarang Ustaz, pembagian ini. Nah, sebentar Bang, kan antum sudah baca definisi bid'ah dan kata antum tadi bagaimana perkara baru yang diniatkan untuk mendapat pahala ya. yang menyerupai syariat, ya, yang dikerjakan diniatkan untuk mendapatkan pahala. Ya, perkara baru menyerupai syariat dikerjakan untuk mendapatkan pahala. Ya, Bid'ah. ya, Jelas bid'ah dong berarti pembagian 3 tauhid ini. Perkara baru kemudian menyerupai syariat, bahkan ini dekat dengan syariat, bagian dari syariat karena membagi tauhid, kan akidah masuk dalam sudut pandang akidah. Kemudian dikerjakan untuk dapat pahala. Ini bukan cuma dikerjakan untuk dapat pahala, tapi dikerjakan untuk bagi orang-orang Wahabi menyelamatkan akidah mereka. itu kan Ustaz, Jelas itu bid'ah bukan kan? bagian dari ritual Ustaz. Hah? Di mana di situ ada perkataan bagian dari ritual? Dari referensi yang Anda bawakan tadi. Kalau referensi yang saya bawa sudah selesai. Kan Pembagian tauhid. yang menyerupai syariat. Memang tauhid itu bukan syariat. Ritualnya Ustaz. Di mana dari kata yang antum baca tadi ada pembahasan tentang ritual? Kalau definisi saya, Bang, kalau definisi saya sudah jelas ini bid'ah. Dan orang pun bakal melihat kalau yang lebih kuat di dalam pembahasan kita ini definisi yang saya bawakan, karena saya membawa langsung dari kitab. Ya oke lah, kita anggap itu bid'ah. Ya, kita anggap itu bid'ah. Terima kasih. Bid'ah berarti tidak lagi maslahatul mursalah ya, bid'ah. Itu kalau di antum Ustaz, bid'ah. Kalau kita itu maslahatul mursalah. itu maslahat mursalah. Maslahatul mursalah itu apa, Bang? Coba definisikan maslahatul mursalah. Punya dua kitab yang membahas tentang maslahatul mursalah ini. Ada Miftahul Wusul dengan Fiqhul Handasah Al-Maliyah Al-Islamiyah. Metode untuk menetapkan satu hukum dengan cara menimbang maslahatnya, kebaikannya, yang secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, di mana antum baca itu? Ini pemahaman secara istilahnya universal. Iya, di mana? Sumbernya di mana saya tanya? Sumbernya di bacaan-bacaan, Ustaz. Ya, bacaan-bacaan di mana? Ya kalau di Google bilang Google, Bang. Saya enggak menganggap ini sih. Ya setidaknya kita tahu mana yang lebih harus kita utamakan begitu. Mana? Santai saya juga buka laptop kok. Maksudnya enggak langsung dari, kecuali ya beberapa hal saya lihat di kitab langsung. Tapi ya buka Google juga, Maktabah Samilah sih, Maktabah Samilah. Di mana, Bang? Di mana antum baca itu? Maktabah Samilah? Ya kalau di HP mungkin antum keluar buka Maktabah Samilah. Ada sih di Maktabah Samilah di HP kayak ini, Bang. Ini. Nah. Belum terbuka. Kayak begini, Maktabah Samilah kan? Antum baca di mana? Kan enggak mungkin antum baca di koran. Jadi Ustaz, Assalamualaikum. Ya, referensinya antum baca di mana itu? Bacaan Ustaz, bacaan. Bacaan itu kan tidak mungkin tertulis sendiri.
Pasti ada yang nulis, nggak mungkin dia muncul sendiri di depan antum. Pasti Banyak dia Ustaz, banyak. Di internet banyak Ustaz. internet, Google berarti. Iya. Ya, Google. Saya baca di dalam kitab Fiqhul Handasa Al-Maliyah Al-Islamiyah. Tulisannya siapa ini? Dr. Mardi bin Musyawih Al-Anazi. Itu mengatakan begini. Al-maslahatul mursalah wa hiya al-maslahatu allati lam yashhad laha asy-syari' bil i'tibar wala bil ilgha walakinnaha muhaqqiqatun li maqsud syari'. Mislu jam'il Qur'an fi zamani sahaba radhiyallahu anhum. Fahadihi maslahatun lam yarid fiha nassun ala tibariha au ilgoiha wa hiya muhaqqiqatun li maqsudi syari'. Maksudi syari'. Fajam'ul Qur'an. Nggak apa-apa pakai internet, Bang. Hah? Nggak, Gimana? saya menjawab sebagian komentar-komentar ini. Oh. Maslahatul mursalah adalah sebuah maslahat yang tidak ada dalil spesifik dari syariat secara mu'tabar atau ilgo, akan tetapi dia dibenarkan sesuai dengan maksud syariat. Semisal contohnya mengumpulkan Quran pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, maka ini kata beliau ini adalah sebuah maslahat yang tidak terwarid di dalamnya, tidak ada nas yang terwarid di dalamnya, tetapi sesuai dengan maksud syariat, yaitu menjaga Al-Quran. Nah, itu maslahatul mursalah. Ala kulli hal, menurut definisi yang ada itu kan tetap tidak ada di zaman Nabi. Melihat definisi bid'ah tetap ya dikatakan bid'ah. Ya, ini kan ya sesuai dengan maslahat syariat, ya. Nah, kita bakal sebut itu bid'ah yang baik. Kenapa? Karena sesuai dengan maslahat syariat. Itu loh. Bid'ah enggak? Iya, bid'ah. Nah, sekarang kan baru bisa masuk. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 ini sesuai dengan, kan ini bid'ah. Nah, tinggal kita lihat. Kan bid'ah itu terbagi. Bagi Anda bid'ah terbagi tidak? Nah, ini selesai di bid'ah, baru kita masuk ke pembagian bid'ah. Bagi kami ahli sunnah wal jamaah, bid'ah itu terbagi. berarti kita sudah salah dalam memahami. Artinya kita sudah berbeda dalam memahami dalam pengertian pembagian bid'ah dan pengertian masalah mursalah. Yang antum sebutkan tadi itu yang kami sebutkan itu masalah mursalah, sedangkan antum menganggap itu bagian dari bid'ah yang bid'ah hasanah. Seperti itu, Ustaz. Bid'ah. Jadi kan ini istilahnya, ini hanya masalah istilah, Ustaz. Enggak, masalahnya definisi yang antum bawakan dari Google. Sedangkan lisanul Arab atau gaya bahasa orang Arab itu tetap bakal mengatakan hal-hal seperti ini bid'ah. Bahkan secara spesifik definisi maslahatul mursalah itu mengatakan maslahat yang tidak ada dalil syar'i secara spesifik. Lam yashhad laha asy-syari' bil i'tibar. Tidak ada dalil syariat yang mendukung itu secara muktabar atau ilgo, secara spesifik tidak ada. Ya bid'ah. Apalagi kalau bukan bid'ah, ya jelas namanya bid'ah. Hanya saja hal itu dilakukan karena sesuai dengan tuntutan syariat sehingga dikatakan maslahatul mursalah. Ada maslahat syariat di dalamnya. Paham enggak ini? Ya. Ya bid'ah. Nah, makanya dari sini kita bakal melihat ini, kalau kami ahli sunnah wal jamaah masuk dalam bid'ah yang terpuji atau tercela. Antum membagi bid'ah atau tidak gitu loh. Kalau pembagian bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam siapa tadi malam antum sebutkan, Is bin Abdissalam. Oh, Izzuddin bin Abdissalam. Nah, seperti itu, maka kalau yang dikatakan bid'ah itu ada bid'ah wajib, kemudian diberikan contoh bid'ah wajib sebagaimana membuat pelajaran tentang ilmu nahwu
Nah, maka kita sepakat seperti itu. Berarti ini bid'ah yang berarti bagi 5, antum ikut yang bagi 5. Biar aman bang, kenapa ndak langsung salafus soleh begitu? Imam Syafi'i bagi 2. Dan standarnya itu gampang. Kalau Izzuddin ibni Abdissalam itu bagi 5 sesuai dengan ahkamu syariah. Nah, kalau kita melihat sudut pandang Izzuddin ibni Abdissalam, berarti antum harus paham dulu apa itu wajib, apa itu mustahab, sunnah. Mustahab lebih gampang disebut mustahab. Apa itu wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Antum harus paham di situ dulu. Kemudian sudut pandang itu harus dilihat dari perkara yang dari sudut pandang akidah di dalam melihat 5 hal tadi ini, karena sudut pandang akidah dan fikih itu berbeda di dalam melihat sudut pandang ini. Contoh begini, wajib itu dalam sudut pandang usulul fiqh itu mengatakan ma idafu ila ujiro wa idatu rika ukiba. Kalau di sudut pandang akidah, wajib itu sesuatu yang ada ma tuliba jaziman fi syar'i bidalil syar'i, perkara yang dituntut secara jazam dari sudut pandang dalil syar'i. Bukan cuma dalil syar'i sih, tolaban jaziman, ma fihi tolban jaziman, perkara yang di dalamnya ada tuntutan secara jazim. Sedangkan mustahab itu tolaban goiro jazimin. Kemudian makruh itu nahyan goiro jazimin, sedangkan yang haram itu nahyan jaziman. Beda di dalam melihat sudut pandang ini. Antum mau lihat yang mana? Kalau antum mau lihat Izzuddin ibni Abdissalam, pertanyaannya, antum paham tak sudut pandang tolban jaziman itu seperti apa? Dengan tolaban goiro jazimin itu seperti apa? Paham tak? Enggak, kita saya tawarkan ke Anda pembagian yang lebih simpel, dan itu lebih menyelamatkan Anda. Karena dolala masih bisa jatuh kepada makruh atau haram. Mahmudah itu bisa wajib, bisa mustahab, bisa jaiz atau mubah. Nah, itu yang dimaksud oleh Izzuddin ibni Abdissalam, tapi kerangkanya itu disusun berdasarkan iya. ya. Antum mau ambil yang mana? Yang mana, Bang? Kita ikut ulama aja, Ustaz. Itu ijab itu dalam sudut pandang akidah, ijab dalam kitab Syarah Umil Barohin punya Imam Sanusi, ijab atau perkara yang kita sebut wajib itu wahuwa tolabul fi'li tolaban jaziman. Kalau yang nadab atau mustahab itu tolabul fi'li tolaban goiro jazimin. Beda dengan sudut pandang fikih yang dibahas di dalam usul fikih yang mengatakan kalau wajib atau ijab itu bukan seperti ini, tapi ma idafu ila ujiro ida turika ukiba. Kalau dikerjakan diberikan ganjaran, kalau ditinggalkan maka dihukum, diberikan hukuman. Wajib sudut pandang akidah dan sudut pandang syariah atau syariah, wajib sudut pandang akidah dan fikih itu berbeda. Nah, kan antum mau membicarakan perkara yang bentuknya itu sebagai akidah, maka jangan bicara yang sesuatu ketika antum lakukan dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Tidak. Sesuatu yang kita tinggalkan dapat dosa belum tentu mengeluarkan kita dari Islam. Berbeda dengan wajib secara akidah, ketika ditinggalkan mengeluarkan Anda dari Islam. Begitu loh. Sudut pandang wajib di dalam ilmu akidah dan ilmu fikih itu berbeda, Bang. Paham sampai sini? Ya, bisa diteruskan lagi, Ustaz. Nah, makanya saya mau nawarkan ke antum supaya lebih selamat. Antum jangan berdalih dengan Izzuddin ibni Abdissalam sehingga mau mengatakan kalau pembagian 3 tauhid ini wajib. Bahaya. Itu seakan-akan antum mau mewajibkan seseorang untuk mentajesim.
atau mentasbih. Bahayanya di situ, dan antum tidak punya alat yang cukup untuk Bukan ke memahami. pembagian Ustadz, kepada metode tadi Ustadz. Apa metode itu, metode yang antum susun, yang kalian susun, Wahabi susun itu di dalam sudut pandang akidah, itu harus melihat wajib, nadab, makruh, haram, mubah di dalam sudut pandang akidah. Jangan campur aduk, Bang. Jangan kita membahas sesuatu yang bentuknya akidah tapi kita bahas pakai apa namanya, sesuatu yang bentuknya itu fikih. Tidak boleh, tidak nyambung, tidak boleh kita mengistilahkan sesuatu kita bawa istilah di dalam fikih bawa ke istilah akidah, atau istilah akidah bawa ke istilah fikih. Keliru, bakal keliru. Contoh simpel begini, Bang, istilah fuqaha dengan mutasawif atau sufiyah di dalam al-haq itu berbeda. Orang-orang sufi selalu membahasakan Allah dengan lafaz al-haq, sedangkan di dalam fikih Allah ya Allah. Kalau antum nggak campur aduk, rancu. Fikih al-haq itu kebenaran. Sama pun begini, wajib menurut akidah dengan wajib menurut fikih itu berbeda. Wajib menurut fikih kalau antum tinggalkan berdosa, wajib menurut akidah antum tinggalkan kafir. Beda. Beda, makanya beda. Antum harus pahami dulu di situ, punya bahan referensinya. Sedangkan antum mereferensikan sesuatu yang dasar, antum harus lihat Google. Bagaimana bisa antum mereferensikan sesuatu yang dakik di dalam dua permasalahan ini?